Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat disampaikan kepada BPKP Kabupaten Pati. Kepada yang terhormat Bapak Ketua BPKP Kabupaten Pati, dengan ini kami dari kuasa insiden korban penelantaran berlarut-larut yang dilakukan oleh saudari IWW. Dalam hal ini adalah dugaan motif perselingkuhan masif yang dilakukan oknum guru SD 03 Tambak Romo atas nama Indah Wahyu Widiawati, yang diduga kuat ada hubungan khusus dengan seorang kepala SD di Pakis atas nama Jaryo atau Aryo Singgih, di mana saudara Jaryo ini minta klarifikasi soal hubungannya dengan dan kedekatan itu dengan, dan disampaikan melalui telepon per teror sejak September 2021 sampai dengan 2022 ini, bahwa selama ini saudara JR secara posting pasang badang terhadap tanggung jawab apapun yang ditanggung oleh saudara IWW. Bersyukur sekali bahwa dengan dugaan demi dugaan adanya perselingkuhan masif yang dilakukan tersebut dan dugaan kedekatan masif diakuinya sendiri, yaitu dengan saudara Dahlan Isnanto. Yang ketiga adalah dugaan perselingkuhan masif lagi dengan saudara Sunarto. Selanjutnya dugaan lagi kedekatan dengan saudara Purwanto, ya. Waktu itu kepala sekolah SD Pakis juga, yang dibuktikan dengan chat dan komplain saudara Advila Resti, anak dari saudara Purwanto. Yang kelima adalah tuntutan pemenuhan alasya insentif gaji, ya, suami sah dari istri sah seorang PNS. Yang keenam tuntutan hak makan, tuntutan sanksi denda dan lainnya, dan pelanggaran perjanjian dan penutupan sanksi administrasi. Bahwa sampai dengan sekarang belum diketahui, ya, kita tempat tinggal domisilinya karena berpindah-pindah. Maka dari ini adalah keterangan yang bisa kami sampaikan untuk menjelaskan dan mendudukkan perkara demi perkara ini satu demi satu. Yang dapat kami sampaikan, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan mendasar dan sebagai klarifikasi terbuka, tentunya hal ini tidak keluar dari permasalahan, karena adanya perceraian yang diajukan saudara IW adalah sebuah konspirasi besar yang tentunya jauh hari sejak awal mula perkawinan sampai dengan berlangsungnya perkawinan dijadikan ajang pemerasan, konspirasi, dan ajang ATM yang melibatkan orang lain dari Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo dan Gabus maupun Winong dan PMK Pati, dan orang di dalam yaitu dari keluarganya mungkin atau dari luar keluarganya. Bahwa seharusnya perkawinan adalah hak individu yang menyentuh ke akar-akar kebutuhan, akar permasalahan, menyentuh ke hal perdata dan hubungan benefisial, hubungan hierarkis dan artifisial, suatu hal yang tidak bisa dipaksakan. Maka dengan alasan apapun, kalau memang salah satu pihak sudah tidak bisa diajak bekerja sama dalam hal manajemen perkawinan, maka hakim bisa memutuskan sesuai proses hukum yang berlaku. Yang selanjutnya bahwa tiap hal-hal yang berlaku, ya, berkaitan dengan hal-hal yang adanya atau terkait adanya terputusnya hubungan perkawinan, maka kewajiban-kewajiban tertentu harus diperhitungkan, apalagi menyangkut adanya pencurian, penipuan, perampasan hak, penggelapan aset, dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh suami yang dibawa tanpa ada pertanggungjawaban. Maka secara jelas saudara Indah Wahyu Widiawati harus mempertanggungjawabkan semuanya di depan hukum. Maka dalam hal ini kami meminta kepolisian untuk memeriksa saudara Indah Wahyu Widiawati, dan atas perbuatan-perbuatan yang melawan hukum itu, bahwa semua alasan yang direkayasa IWW adalah sungguh tidak manusiawi, tidak masuk akal, dan obscure of libel, ya, atau lex alias vitae, di mana semua masyarakat di Pati sudah tahu kondite dan sepak terjang daripada perbuatan semena-mena yang dilakukan oleh saudara Indah Wahyu Widiawati. Namun hanya karena sulitnya pembuktian,
tentunya masih menjadi rumor dan itu menjadi aroma. Tapi yang jelas indikasi adanya perbuatan perselingkuhan yaitu cinta segitiga dengan BPPM, oknum polisi dan yang lainnya ini memuluskan pelariannya dengan overspell. Jadi penculikan itu batal demi hukum berganti dengan perselingkuhan. Karena perasaan itu tidak terbendung dengan oknum polisi itu. Pada waktu itu pada 2011 Saudara Bambang Permadi berdinas di Polsek Sukolilo, sedangkan IWW memancing permasalahan di tengah jalan, yaitu di antara Telogoayu atau Kelayu sampai dengan Mojolawaran Gabus, tepatnya di gang masjid depan Mojolawaran Gabus. Ini segerombolan orang preman yang dipersiapkan oleh Bambang Permadi dan entah siapa ini, ada rekayasa memancing permasalahan yang akan mengorbankan saudara Sholihul Hadi. Lalu masyarakat tidak ada yang melerainya, malah memanggil polisi. Oknum BPPM ini mengintimidasi, mengancam dan akan menghabisi Dede, dan ternyata memang merekayasa persekusi dan pembahasan terbalik seakan-akan mau menolong dan lain sebagainya. Padahal itu adalah suatu rekayasa yang sudah disetujuinya. Bahwa adanya dugaan overspell dengan Bambang Permadi semua orang tahu. Dan kemana, di mana, sampai di mana. Pada akhirnya pada 2015 aroma itu meledak dan memang ada benarnya. Ada upaya gugat cerai untuk menghilangkan jejak saudara IWW, dengan sementara BPPM itu bertindak sebagai eksekutor utama yang membawa lari IWW dan anak saudara Dede, dan tujuannya kita tidak tahu. Maka berbagai spekulasi pun berkembang atas anjuran Bapak Jenderal, ya kita hubungkan dengan Mabes Polri dan lembaga-lembaga terkait. Pada tahun itu Dede melakukan investigasi dan intelijen yang sifatnya tertutup, dan atas anjuran Jenderal berbintang 2 itu tadi dari Mabes, saudara Dede diminta untuk membuat laporan kepada Irwasum Mabes Polri, Irwasda, kepada Divpropam dan Bareskrim untuk mengungkap kronologi hilangnya istri dan anaknya yang dibawa kabur oleh BPPM oknum anggota polisi tersebut. Namun begitu, walaupun sampai dengan sekarang Polres Pati mengetahui hal itu, karena suaminya tidak datang secara langsung ke kantor, maka kasus menjadi terkatung-katung, deponer, kabur, dan tidak mendapatkan penyelesaian sebagaimana yang diharapkan. Serangan balik yang dilakukan IWW yaitu mencemarkan nama baik suaminya, seolah suaminya itu melakukan hal-hal tertentu. Maka sungguh-sungguh harapan kami resolusinya adalah memohon bantuan para pihak pro bono dalam rangka penuntutan serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh saudari Indah Wayudiawati dan Bribka Bambang Permadi tersebut, yang telah menelantarkan korban, mengkriminalisasi korban dalam rangkaian kasus-kasus yang kita tunjukkan, penguasaan anak dan istri seorang lan. Maka dalam ini sungguh-sungguh bermohon bantuan dari sudut pandang hukum, karena kita tidak menguasai hukum, maka hal itu diharapkan sepenuhnya kepada para pihak. Itu sementara yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik semua pihak, kami sampaikan terima kasih dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.